super rendah mulai dari 0,03%. Guys, mual balik, tong diteruskan, tong daraek diajak eta nginjem pinjol ku Neng Aura, entong nya tong daek ke kalaka jadi sengsara. Geus tong daek mual balik dia mah mual balik. Mulai dari hari ini tolong jangan dibela lagi anak kecil yang salah. Normalisasikan bahwa ketika anak itu salah, ya salah. Anak itu benar, ya dipuji, diapresiasi. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah ya kita bertemu kembali di channel Azam Daily. Dan seperti di judul ya, kali ini saya ingin memberitakan kepada kalian ya sebuah berita yang sangat-sangat mengejutkan nih. Ya jadi saya mendapat sebuah video yang diupload oleh salah satu channel di akun YouTube yang bernama Sobat Ngarit teman-teman ya dengan judul seperti ini. Ya jadi ternyata ya katanya bos pinjol daripada Aura Cinta ini yang dimana remaja yang dengan berani secara ugal-ugalan ngedebat Kang Deddy Mulyadi rupanya ini katanya didapat teman-teman ya, sudah diciduk, sudah diamankan dan lain sebagainya. Dan yang seperti kita ketahui juga ya bahwasanya ya beberapa waktu yang lalu netizen ini berhasil ya ngebongkar jejak digital daripada ya Aura Cinta. Bunga super rendah mulai dari 0,03%. Yang ternyata pernah ya menjadi ya artis dan ngiklanin pinjol teman-teman. Ya jadi ini sangat menarik. Jadi di video ini kita akan melihat apakah ya ada hubungannya antara Aura Cinta ini dengan ya bos daripada ya pinjol ini teman-teman, dan seperti apakah nanti langkah-langkah hukum yang akan diterapkan jika memang benar itu isi videonya teman-teman. Dan mungkin baiknya coba kita ya lihat video berikut ini. Pesan lancar ngomongna duta pinjol. Harus diperhatikan saat ajuin pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi. Jumlah limit pinjamannya tinggi. Itu cara nama rek ning sarakeun Aisyah. Bunganya Rendah di mana? dan tenornya panjang. Panjang tapi ka malah lodar dong nginjem Aisyah. Nah, semuanya itu ada di Rendah mulai dari 0,03%. Guys, mual balik, tong diteruskan, tong daraek diajak eta nginjem pinjol ku Neng Aura, entong nya tong daek ke kalaka jadi sengsara. Geus tong daek mual balik Iya, dia benar. mah mual balik, tong diteruskan. Warga Jawa Barat harusnya bersyukur ya punya gubernur seperti KDM. Ini tidak ada muatan politis atau bagaimana gitu. Tapi menurut aku lihat KDM menggunakan sosial medianya sebagai CCTV buat kalian mengawasi kerjanya dia apa aja. Itu adalah suatu langkah yang menurutku progresif. Kenapa begitu? Karena jadikan sosial media jadi CCTV-nya, dia harus membuat konten secara terus-menerus. Jadi at least setiap hari dia harus punya konten, at least setiap hari dia harus kerja yang punya signifikan impact buat masyarakatnya. Gitu. Jadi konten-kontennya nggak lagi mengenai gubernur main sama anaknya, gubernur lagi liburan sama anaknya, yang kita cuma tinggal gigit jari aja melihat konten-konten mereka gitu. Jadi kalian tuh harusnya bersyukur bahwa beliau ini punya niat untuk menjadikan sosial media sebagai channel penyiaran. Jadi tolong didukung karena DM ini definitely banyak orang yang nggak akan suka sama dia. Karena apa? Dia meningkatkan bar standar dari bagaimana seorang gubernur harus berlaku. Lo tahu kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang baru, yang salah satunya adalah selain dari S1 itu tidak boleh wisuda. Maksudnya di bawah jenjang S1. Nah kan biasanya tuh anak-anak SMA atau SMP atau SD bahkan TK itu kan pakai toga pas lulusan. Nah itu tuh udah mulai dilarang. Jujur gue pribadi adalah orang yang sangat mendukung kebijakan ini. Whatever you wanna say guys, sekali seumur hidup bla bla bla, gue tetap mendukung kebijakan ini. Terus gue ada ketemu satu konten nih yang boleh wisuda cuman yang S1. Gak semua orang bisa kuliah. Terus background videonya itu background rumah yang emang kurang layak gitu. Maksud gue kayak lo seriusan ngomong kayak gitu? Halo, salah satu indikasi kenapa aturan itu dikeluarin adalah karena biaya wisuda itu untuk memberatkan orang tua. Dan gue tahu range harga wisuda itu berapa karena gue juga mengalami, dan itu memang memberatkan orang tua. Gue bukan orang yang tidak mampu, tapi masalahnya harga buat wisuda itu semuanya rata, semua siswa. Jadi mau lo mampu, mau lo kaya raya, mau lo nggak mampu, itu harganya sama. Dan bagi orang yang kurang mampu itu memberatkan. Lo jangan ngelihat dari perspektif diri lo dan ego lo aja sebagai orang yang mungkin hanya kayak sekali seumur hidup ngerasain wisuda. Hello, lo lihat juga dari perspektif orang tua lo. Daripada buat bayar kelulusan atau wisuda yang kayak gitu, acara-acara yang memang memberatkan orang tua, mungkin orang tua lo jauh lebih memikirkan tentang bagaimana bisa makan untuk besok dan minggu depannya.
Masih banyak banget hal-hal prioritas lain yang jauh lebih penting daripada sekedar sekali seumur hidup. Kadang gue tuh kayak, aduh, bingung banget. Gue pusing sama orang-orang yang kayak gini nih. Kayak bisa gak sih? Gue tahu konotasi pemerintah itu emang buruk, politik tuh kotor, bla bla bla. Tapi kalau misalnya ada sebuah kebijakan ataupun aturan, coba lo tinjau lagi, apakah memang seburuk itu? Apakah aturan itu selfish atau dibuat untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, atau emang kepentingan masyarakat? Kayak orang-orang tuh nggak bisa bedain gitu, kayak selalu netting gitu sama pemerintah. Padahal nggak semua aturan pemerintah itu buruk kok. Kalau misalnya ditinjau kembali, kayak misalnya aturan tentang Dede yang ini menurut gue udah masuk akal banget. Iya, positif. Apalagi melihat ya, sorry banget, keadaan ekonomi orang-orang di Indonesia yang kebanyakan tuh masih kekurangan gitu. Aduh. Wisuda tuh cuma 1 juta doang, Pak. Kenapa sih harus dihapus, Pak? Walaupun saya orang miskin, kan saya juga berhak buat bergaya, Pak. Walaupun saya nggak punya rumah, kalau buat bergaya masih bisa, Pak. Masih ada pinjol. Jadi Mbak ini memparodikan teman-teman ya. Orang tua saya berhak, Sarkas Pak, ini kepada melihat orang saya cinta. wisuda. Mereka Mungkin berhak dia- buat ngutang, minjem duit, nyari duit buat saya wisuda. Tolong jangan dihapus, Pak. Walaupun saya miskin, saya berhak buat bergaya. Terima kasih, Pak. Semua orang berhak untuk bicara, stop bully. Kagak ada yang bully. Semua orang berhak bicara, bener. Dia mau ngapain? Semua orang berhak bicara, bener kita hargain. Dia berani bicara, bener, nggak apa-apa. Cuma setiap opini pasti menimbulkan suatu reaksi. Nah Iya, kebetulan opini dia memancing reaksi orang-orang yang mendengarnya, terutama orang-orang yang telah merasakan susahnya nyari duit tuh kayak gimana. Jadi kita orang yang nyari duit itu sampai keringet ngucur-ngucur nih ke punggung-punggung. Betul. Kita bereaksi karena dia ingin melakukan sesuatu hal yang pemborosan. Masa kita tidak boleh meriak suatu opini yang menurut kita itu adalah salah. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, 2030 nanti resesi. Nabung dari sekarang. Kalau tidak nabung dari sekarang nanti kita ancam. Boleh, siapapun boleh beropini, siapapun boleh ngomong, bicara apapun, bebas, berhak. Tapi kalau misalkan opini tersebut, omongan tersebut menimbulkan reaksi yang bisa dibantah oleh banyak orang, ya jangan salahin juga banyak orang itu karena meriak omongan itu. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Kembali lagi terjadi saudara-saudara, netizen kebagi menjadi 2 pendapat ya. Mana yang pro A, mana yang pro B. Oke, kita akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, kucing gue bersin. Baik, untuk yang pertama netizen yang pro kepada anak bocah yang merasa dirinya sangat benar. Di tengah polemik antara bocah ini menuntut keadilan ya, karena memang dia tempat tinggalnya digusur oleh Bapak Gubernur kita. Kenapa digusur? Karena memang dia tinggal di tanah milik negara tanpa bayar selama bertahun-tahun. Namun ada netizen yang berpendapat bahwa anak ini sangat kritis sekali, anak ini sangat pintar sekali, bahkan berani untuk bisa memperdebatkan ya segala sesuatunya itu di depan Bapak Gubernur kita. Dan netizen yang kedua ini adalah netizen-netizen yang sangat setuju bagaimana tata cara Bapak Gubernur kita dalam menghandle masalah yang sedang terjadi di lingkungan situ, ya kan? Sebagai netizen yang berbahaya, saya ya, sebagai netizen yang berbahaya. Saya cuma minta kepada seluruh masyarakat nggak usah belain tuh bocah. Karena kenapa? Itu bocah hidupnya udah salah kaprah dari dia lahir. Kenapa gue bilang salah kaprah? Karena dia sendiri hidup di tanah milik negara tanpa bayar uang sepeser pun. Berarti tandanya dia tidak membayar PBB, bukan? Sedangkan masyarakat kita yang lain itu membayar PBB setiap tahun. Lalu membayar pajak inah itu untuk bisa tinggal setiap tahun. Lalu mereka semua pengen minta dapat jatah 10 juta rupiah. Enak banget hidupnya. Mulai dari hari ini tolong jangan dibela lagi anak kecil yang salah. Normalisasikan bahwa ketika anak itu salah, ya salah. Anak itu benar, ya dipuji, diapresiasi. Ya. Terus kurangi kata-kata namanya juga anak-anak. Nggak mungkin itu namanya anak-anak. Kalau misalnya bisa
menggiring sebuah opini publik yang sangat berbahaya bagi kita semua di kemudian hari serta masa depan anak itu sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi itulah tadi teman-teman ya. Secara substansi memang kalau kita melihat ya, mendengar video itu ya, memang tidak membahas secara spesifik apakah bos daripada pinjol itu ya benar-benar ditangkap atau tidak. Ya, kalau saya duga ini adalah merupakan hanya bentuk ya hiperbola saja bagi pemilik akun channel tersebut dengan memberi judul yang seperti itu teman-teman. Tetapi ya fenomena seperti ini tidak juga kita dapat salahkan sepenuhnya ya, sebab hal ini itu karena bentuk daripada ya masyarakat ini, netizen ini benar-benar sudah gedek dengan kelakuan daripada ya Aura Cinta ini teman-teman. Ya, khususnya ketika mendebat Kang Deddy Mulyadi ya, ketika memperlihatkan ya sebuah adab dan etika yang tidak baik di hadapan ya seorang Kang Deddy Mulyadi yang notabene adalah orang yang lebih tua darinya, yang notabene adalah KDM di sini adalah seorang pejabat publik, seorang gubernur ya, di mana daerah Aura Cinta ini tinggal teman-teman. Jadi seharusnya perbuatan-perbuatan itu tidak pantas dan tidak elok untuk kita lakukan. Ya, kembali lagi hal ini teman-teman ya. Ya, perlu kita garis bawahi bahwa di sini adalah yang intinya remaja ini adalah ya Aura Cinta ini tuh pernah ngiklanin pinjol teman-teman. Dan harusnya hal ini tuh menjadi perhatian khusus bagi oknum-oknum ya Komnas HAM dan oknum-oknum KPAI yang membela mati-matian Aura Cinta ini teman-teman. Ya coba teman-teman, KPAI hanya sibuk ya memikirkan ya kenapa Kang Deddy Mulyadi sampai ngajak debat anak kecil, ya kenapa harus sampai diberi pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepantasnya kepada ya seorang Aura Cinta yang katanya masih anak kecil, ya disebut miskin dan lain sebagainya. Anak kecil dari mana teman-teman? Ya, anak kecil dari mana yang dengan berani ya ngiklanin pinjol? Coba. Dan dengan anak kecil mana ya memperlihatkan sebuah adab, ya attitude, perkataan yang seperti itu. Ya, di hadapan Kang Deddy Mulyadi. Duit 1 juta katanya, 1 juta doang. Ya, ini kan coba teman-teman, apa ini anak kecil? Dan hal ini juga sudah dibantah oleh Kang Deddy Mulyadi langsung bahwa Aura Cinta itu ya sudah bukan lagi ya anak kecil, tapi dia sudah dewasa teman-teman. Ya, dan begitu banyak juga netizen yang sudah cerdas ini menilai dan melihat bahwa Aura Cinta itu sebenarnya sudah dewasa, bukan lagi anak kecil. Ya, jadi seharusnya ya KPAI ataupun oknum-oknum dari Komnas HAM itu melihat hal ini lebih spesifik lagi, ya lebih secara general lagi bahwa di sana ada loh yang namanya Aura Cinta dengan usia seperti itu udah berani ngiklanin pinjol teman-teman. Itu udah berani ngelakuin perbuatan-perbuatan ya, ngedebat orang yang lebih tua daripada dia dengan perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya dan lain sebagainya. Ya, mungkin cukup demikian, dan seperti biasa bagaimana tanggapan kalian? Ya, coba tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya dalam channel Azam Daily. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.